sholatnya sekarang alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga masjid ini diresmikan oleh Habibana Rizik. Oh, Habib Rizik. Alhamdulillah ini. Nah, ini ngomong Habib Rizik, antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita di sini bersama Bapak Ustadz Aceh, benar ya? Bapak Kiai Haji apa? Kiai Haji benar ya? Kiai Haji. Gak usah lah. Hah? Gak usah pakai Kiai Haji lah. Beliau ini pendiri Masjid Darut Taubah. Darut Taubah. Darut Taubah. Nah, ini di Jalan Raya Cisolok, kilometer 7, Cikakak. Cikakak. Nah, ini gimana? Ceritain. Dulu awalnya di sini itu apa tempat maksiat atau gimana sampai didiriin masjid? Alhamdulillah, Ikhwan bin rahimakumullah, pada tahun 2014, tepatnya sebagai pengurus Majelis Ulama Kecamatan Cikakak, ingin sekali mendirikan masjid di tempat ini. Tapi waktu itu masih belum ada kesempatan, 1 tahun itu masih belum ada kesempatan. Setelah ada izin Allah Subhanahu wa taala, ada rekan kita yang mengkoordinir bangunan masjid dari Arab Saudi, maka kita memohon kepada koordinator untuk direkomendasikan masjid. Ya. Mereka dari koordinator yayasan dari Arab Saudi tidak serta-merta untuk merekomendasi. Pertama, status tanah. Ya. Kedua, Arab Saudi itu kan hanya memberikan sebuah material, sementara jasanya harus kita tanggung. Kita yang cari. Sementara di sini warung-warung boro-boro untuk bantu pembangunan masjid, untuk makannya juga udah susah. Ya. Karena izin Allah Subhanahu Wa Taala, bersemangat tinggi, bertekad bulat, saya terus berupaya. Alhamdulillah melalui kantor Konservasi Sumber Daya Alam KSDA. Tapi ini berarti tanahnya masih masuk ini? Bukan, ini milik KSDA. KSDA berarti kehutanan. Kehutanan. Jadi kita permohonannya sampai wilayah ke pusat, bukan ke daerah Sukabumi. Iya, iya. Kan. Alhamdulillah atas izin Allah dia berikan lahan seluas 250 meter untuk pembangunan masjid. Setelah itu kita hubungi, dan dulu ini riwayatnya pernah dikontrakan ke CP Batu Alam. Oh, ini tanah nih? Seluas 8 hektar. Dari mulai depan Kleopatra, Masjid Istiqomah yang sekarang sampai ke sini. Dikontrak 8 hektar itu oleh CP Batu Alam, Pak Dadang. Alhamdulillah ketemu dengan istrinya, Ibu Wawa namanya. Ingin ketemu dengan pengurus MUI. Karena dia tahu bahwa di sini tempat maksiat begitu. Emang sebelumnya tempat maksiat. Pada tahun 92 ini sudah terjadi. Nah, kalau kita bahas ya, salah satu membumi hanguskan ini saya lah gitu kan. Ini yang dengan rekan-rekan. Tadinya tempat maksiat apaan aja? Ini tempat maksiat dugem, mesum lah, pokoknya berbagai macam. Oh, minuman keras. Iya, udah biasa ini. Kurang lebih 50 saung dari sana ke ujung sana. Tempat maksiatnya udah berdiri berapa lama? Itu 10 tahun lebih. Oh. Lebih 10 tahun itu. Lebih 10 tahun. Kita sudah datengin Muspika, apa itu camat, polsek dan Ramian, tapi selama itu juga dia nggak pernah mengindahkan. Nah, tapi kan nggak gampang berarti kalau buat ngancurin tempat maksiat kan nggak gampang. Caranya gimana itu? Kita bersepakat nih. Nah, dulu kan belum ada FPI ya pada tahun 92 itu. Kita sepakat karena kita berangkat dari aktivis itu dari mulai tahun 87. Saya bergabung dengan aktivis itu dari 87. Tahun 87 udah memahami tentang tatbikus syariah. Gitu. Gimana Indonesia harus memakai syariat Islam gitu. Udah itu. Mas sepakatlah dengan rekan-rekan aktivis yang di Sukabumi. Gitu. Dengan izin Allah kan dulu nggak ada HP begini. Iya. Tapi dengan izin Allah kita memunajat ke Allah.
waktu itu pas malam Jumat jam 12, Neng, dia kumpul semua di pesisir, jalan kaki. Kita pun dari sana di rumah jalan kaki. Jam 12, alhamdulillah, Treng, Allahu Akbar, kita tampung menghauskan. Ada orang-orangnya yang lagi ada Itu udah diingatkan, didatengin semua datengin. Nah, gitu, datengin semua. Itu dihancurin dan dibakar itu. Dibakar. Nah setelah itu baru minta perizinan buat bikin masjid apa semuanya. Masih lama itu udah 92 kan, 92. Nah, setelah itu dibangun lagi. Ini warung-warung ini kan dibangun oleh Bupati Pamaman waktu Bupati ini. Sempat kita ribut di Agusta, kan ada musyawarah tentang pasca pembakaran. Nah, semua rekan-rekan dari aktivis dan para alim ulama yang ada di Sukabumi mendesak Bupati supaya tidak dibangunkan. Karena alasannya ini hanya formalitas saja warung-warung tuh. Di dalamnya tetap tempat maksiat. Nah, kalau Bupati seorang pemerintahan tentu harus mengayomi semua masyarakatnya. Tapi nggak apa-apa, dibangun jangan pembangunan full, tutupnya setengah badan saja. Tapi itu setelah dagang siang malam ditinggalkan. Itu perbubnya begitu. Perbubnya begitu. Jadi nggak ada jualan malam. Tapi tetap kan sampai terus berlanjut waktu, sampailah ke Bupati Sukma 2005. Nah, salah satunya saya sebagai tim suksesnya. Maka saya mendesak ke Pak Sukma untuk diselesaikan tentang tempat maksiat. Karena malu dengan Sukabumi 10 akhlak yang baik. Benar. Jadi salah satu penghasil akhlak yang baik itu adanya di tempat ini. Gitu. Benar. Juga itu tidak respon. Oh, berarti kalau pas berdirinya nih masjid tahun 2014. Setelah itu kita sesuai dengan perjalanan waktu, alhamdulillah diizinkan oleh KSDA dan kita datangin Bupati. 2014 itu Bupati datangin supaya ada peletakan batu pertama. Dia yang ngadain. Akhirnya alhamdulillah beliau datang. Setelah itu saya ceritain, ini kan Arab Saudi cuma ngasih modal material, bukan dia tidak mampu. 270 masjid tahun 2014 itu dibangun. Bagaimana untuk Sukabumi? Ini bukan kewajiban saya MUI, tapi kewajiban Bupati sebagai Sukabumi. Apalagi ini tempat wisata sejak saya kecil. Ingat ini masih hutan belantara sudah pakai wisata kan gitu. Alhamdulillah dia respon dan saya tekan, Pak Bupati saya tidak akan banyak bicara. Saya tidak mau tahu, ini kurang lebih 50 juta untuk jasanya Bupati Nanggung. Waduh, gimana ini Pak Cak katanya? Udah 10 juta tunai. Alhamdulillah. Pak Bupati langsung nunjuk Pak yang hadir, Ibu Wawa pengelola ini yang saya pembuat alam. Bu Wawa berapa? 5 juta. Alhamdulillah. Akhirnya terkumpul 46 juta. Alhamdulillah. Jadi masjid yang dibangun ini menghabiskan waktu kurang 2 bulan. Jadi paling cepat. Paling cepat karena kita uangnya ada gitu. Tapi luas masjidnya sendiri berapa nih? Ini masjidnya 7x10. Masjidnya belum ke pavilionnya. Nah, tapi kalau menurut antum nih kira-kira adanya masjid, adanya tempat pengajian di pinggir tempat-tempat wisata, pantai, ini kira-kira pengaruh nggak sama kejadian tsunami? Alhamdulillah. Itu sudah janji Allah kan itu. Apabila ada di tempat itu orang yang berzikir, maka Allah akan tangguhkan azab itu kan gitu. Ketika ada isu ombak mau naik 21 meter minimal 7 meter kan gitu. Karena di sini orang banyak berzikir dan orang-orang yang dulu biasanya dia maaf nih ya. Sholatnya sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga masjid ini diresmikan oleh Habib Rizik. Oh, Habib Rizik. Alhamdulillah ini. Nah, ini ngomong Habib Rizik, antum ini berarti kan salah satu ketua DPC. Di Cikakak berarti. Cikakak ya. Nah, kalau sekarang belum dibentuk lagi nih. Apa udah belum? Kalau untuk para ketua DPC yang masih SK-nya berlaku, sesuai dengan keputusan DPP kemarin di sini Pak Kiai Awid, itu berlanjut. Dan saya salah satu orang yang dikasih tugas oleh Kiai Awid untuk mendatangi ikhwan-ikhwan yang ada di DPL 1, 6 kecamatan ini. Apakah mau berlanjut untuk melakukan perjuangan atau enggak? Tidak melanjutkan apa alasannya, kan itu. Harus bikin alasan. Iya, berarti
adanya FPI juga manfaat ya. Insya Allah, alhamdulillah. Manfaat lah, biar kagak jadi tsunami betul. Alhamdulillah. Bener. Dan tempat masjid di sini sudah orang sekarang udah nggak ada nih. Nggak ada. Nah, kalau tempat-tempat sini udah steril dan sepakat yang punya warung pun kalau ada orang pacaran aja udah dikejar-kejar mereka. Udah bukan kita lagi. Kalau malam tahun baru kan banyak dari mana-mana datang. Kalau tahun baru kita sudah biasa. Mul di antaranya yang itu dari sweeping. Gabungan itu. Gabungan. Ya. Semua ormas Islam itu. 6 kecamatan kadang-kadang yang kiara 2 orang. Alhamdulillah. Oh, berarti di sini tuh masih peduli majelisnya, pesantrennya sama tempat wisata. Dirazia semua udah tuh, yang bawa minuman, yang bawa narkoba semua. Kita sudah koordinasi ketemu sweeping, koordinasi sama Polres, sama Dandim, sama Satpol PP. Kita selalu koordinasi. Cuman segini, kalau saya koordinasi sudah dilaksanakan, sudah dilakukan, tidak diendakan, jangan salahkan kami. Ya. Tetap kami akan jalan. Sweeping dah tuh, sweeping. Oh iya, terus. Ya. Kita ambil minumannya aja. Nah, kita ambil minuman, kumpulkan, langsung kita disampaikan ke Satpol PP ya Pak Mulia. Nah, diantar Satpol PP, kadang-kadang diantar ke Polsek gitu. Oh iya, nanti dimusnahin di sana. Ya, musnahin di sana. Oh ya, akhir dah berarti ini sejarah masjid meskipun singkat jelas berarti. Tadinya tempat maksiat. Terus juga tempat prostitusi, tempat minuman keras dan lain sebagainya. Nah, tapi adanya salah satu aktivis Islam yang peduli sama syariat Islam. Nah, ini menjadi satu penangkal musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu namanya Pasar Monyet. Sampai anak waktu merantau ke Natuna di Kabupaten Ranai waktu itu tahun 93 kalau nggak salah. 2004. Kenal itu 2004. Pasar Monyet. Kita kan senantiasa diingatkan oleh guru. Kalau kamu kemana aja jangan ninggalin masjid. Ya. Kan itu, ninggalin masjid. Jadi sholat sebelum sholat di masjid kata guru itu. Ya, kita biasa sholat ketika di masjid, alhamdulillah. Ditanya biasa sama imam itu, Bapak dari mana? Cerita saya dari Jawa Barat, dari Sukabumi. Sukuminya di Pelabuhan Ratu. Udah sampai kaget. Di Pelabuhan Ratu. Kalau nggak salah Pak, Pelabuhan Ratu ada Pasar Monyet. Ini istighfar anak. Astagfirullah. Di Natuna itu tuh ya? Natuna. Di ujung tahu, itu. Bapak kok tahu Pasar Monyet? Iya, dia dari Jawa Tablik. Pernah saya ke Ciandam katanya. Kan itu, ke Ciandam. Di sini cerita mau huruj ke sini, kata amirnya nggak boleh karena di sini ada tempat anu katanya gitu. Sampai kaget tuh waktu di Natuna di Kabupaten Ranai istighfar astagfirullah sampai tahu Pasar Monyet gitu. Iya, udah. Oh berarti Pasar Monyet ini bukan orang sini doang yang tahu, sampai keluar daerah juga tahu ya. Sampai hari ini nggak hilang tapi namanya masih. Tapi tetap ini sekarang bukan Pasar Monyet, sekarang Darut Taubah. Darut Taubah. Udah kita sabarin. Darut Taubah. Jadi kalau orang nanyain Pacek di mana? Nah, Darut Taubah aja. Kalau nama pantainya ini masih Citepus. Oh, Karangnaya. Jadi kalau ke Karangnaya mampir ke masjid Darut Taubah. Alhamdulillah sekarang sudah hampir terkenal lah Masjid Darut Taubah. Ya Kherda, berarti ini sedikit ya, udah jelas berarti masjid ini sekarang kita makan. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Her.